Namanya Dewi. Ia tumbuh dengan satu keyakinan yang perlahan terbentuk sejak kecil, bahwa ada sesuatu yang selalu memperhatikannya, bahkan ketika ia merasa sendirian. Keyakinan itu bukan muncul dari cerita orang lain, melainkan dari pengalaman yang terlalu nyata untuk diabaikan. Sejak sekolah dasar, Dewi sudah terbiasa melihat sosok-sosok yang tidak dikenali oleh orang lain. Mereka tidak selalu menakutkan, tetapi kehadiran mereka selalu mengganggu. Kadang berdiri di sudut kelas, kadang mengikuti dari belakang saat ia berjalan pulang, kadang hanya menatap tanpa ekspresi dari balik cermin. Yang membuatnya semakin takut bukan hanya karena mereka ada, tetapi karena mereka sadar bahwa Dewi bisa melihat. Di usia yang seharusnya diisi dengan permainan dan tawa, Dewi belajar untuk menghindari tatapan. Ia menunduk lebih sering, menghindari sudut-sudut gelap, dan memilih duduk dekat jendela agar selalu merasa terhubung dengan dunia nyata. Namun semua usaha itu tidak pernah benar-benar berhasil. Sosok-sosok itu selalu menemukan cara untuk hadir. Suatu malam saat ia terbangun karena merasa ada yang memanggil tanpa suara, Dewi melihat sesuatu yang berbeda. Seorang anak laki-laki berdiri di dekat pintu kamarnya. Wajahnya tidak menyeramkan, justru terlihat seperti anak biasa. Ia hanya berdiri diam, menatap Dewi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara penasaran dan lega. Aneh ya, Dewi tidak merasa takut. Untuk pertama kalinya, rasa takut itu digantikan oleh rasa tenang yang asing. Sejak malam itu, ketakutan Dewi mulai berubah bentuk. Ia masih melihat sosok-sosok lain, tetapi tidak lagi sepenuhnya sendirian. Setiap kali ia merasa terancam, ia merasakan kehadiran yang sama, tenang, diam, dan seperti mengawasi dari dekat. Sosok anak laki-laki itu tidak selalu terlihat, tetapi kehadirannya selalu terasa. Waktu berlalu. Dewi memasuki masa remaja dengan kemampuan yang semakin jelas. Ia mulai bisa memahami maksud dari makhluk-makhluk yang datang. Bukan melalui suara, tetapi melalui dorongan emosi dan ingatan yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Ia belajar membantu. Satu persatu, ia menyelesaikan hal-hal kecil, menunjukkan jalan, menyampaikan pesan, atau sekadar menjadi saksi agar mereka merasa diakui. Setiap kali ia berhasil membantu, rasa hangat yang sama selalu muncul, rasa tenang yang tidak pernah ia temukan sebelumnya, dan tanpa ia sadari, setiap rasa tenang itu selalu diiringi oleh kehadiran yang sama. Sosok yang dulu ia lihat sebagai anak kecil, yang kini perlahan berubah. Saat Dewi masuk ke bangku kuliah di Bandung, semuanya berkembang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kampus itu seperti titik temu, tempat di mana terlalu banyak jejak tertinggal, terlalu banyak cerita yang tidak selesai, dan terlalu banyak entitas yang mencari jalan. Kemampuan Dewi tidak hanya meningkat, ia seperti dibuka sepenuhnya. Ia tidak hanya melihat bayangan, ia melihat bentuk. Ia tidak hanya merasakan, ia memahami. Ia bahkan mulai bisa berbicara dengan mereka dalam cara yang lebih jelas. Namun, bersamaan dengan itu, sosok yang selalu menemaninya juga berubah. Ia tidak lagi muncul sebagai anak kecil. Ia kini tampil sebagai pria muda. Wajahnya tenang, hampir terlalu sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada keanehan, tetapi juga tidak ada kehangatan yang benar-benar manusiawi. Tatapannya dalam, seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari yang terlihat. Ia mulai sering muncul secara fisik di hadapan Dewi, duduk di sampingnya di perpustakaan, berjalan beberapa langkah di belakangnya di lorong kampus, berdiri di sudut kamar kosnya saat malam hari, tidak pernah mengganggu, tidak pernah meminta, hanya ada. Pada awalnya Dewi merasa nyaman, berbeda dengan entitas lain yang datang dengan beban dan permintaan, pria ini tidak pernah meminta apapun.
Ia hanya hadir ketika Dewi merasa lelah, ketika pikirannya penuh, atau ketika energinya terkuras setelah membantu terlalu banyak mereka. Dan setiap kali ia hadir, rasa lelah itu hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengambil alih dan menenangkan semuanya. Namun perlahan, Dewi mulai menyadari sesuatu yang janggal. Setiap kali pria itu muncul, entitas lain menghilang. Bukan pergi secara alami, tetapi seperti dipaksa menjauh. Beberapa bahkan menunjukkan ketakutan yang sangat jelas. Sosok-sosok yang sebelumnya datang meminta bantuan kini berhenti datang. Dunia yang sebelumnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Dewi mulai merasa kehilangan kendali. Ia mencoba memanggil kembali kemampuan itu, tetapi ada semacam batas yang tidak bisa ia lewati. Seolah-olah ada yang menyaring apa yang boleh ia lihat dan apa yang tidak. Dan pria itu selalu ada di saat-saat itu. Diam, mengawasi, menunggu. Hingga akhirnya Dewi memutuskan untuk menghadapi semuanya. Suatu malam saat kota Bandung diguyur hujan deras dan listrik di beberapa bagian kampus padam, Dewi duduk sendirian di ruang kelas kosong. Ia memaksa dirinya untuk membuka semua batas yang selama ini ia rasakan. Ia tidak lagi menahan, ia tidak lagi menyaring, ia membiarkan semuanya masuk. Dan dalam sekejap, dunia yang selama ini ia kenal runtuh. Suara-suara yang selama ini teredam kembali muncul, tetapi kali ini lebih keras, lebih kacau, dan lebih penuh rasa takut. Namun, yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan kenyataan bahwa semua suara itu tidak ditujukan padanya, melainkan pada pria itu. Ketakutan mereka bukan pada Dewi, tetapi pada sosok yang selama ini bersamanya. Dan di tengah kekacauan itu Dewi akhirnya melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Pria itu tidak berdiri sendiri. Di belakangnya ada bayangan besar yang terus berubah bentuk. Tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi memiliki banyak lapisan, seperti kumpulan dari sesuatu yang pernah ada. Dewi merasakan sesuatu yang menusuk kesadarannya. Ingatan. Bukan miliknya, melainkan milik mereka yang pernah dibantu. Semua yang pernah datang, semua yang pernah ia bantu, semua yang pernah ia rasa telah selesai, tidak pernah benar-benar pergi. Mereka diserap menjadi bagian dari sesuatu itu, dan sesuatu itu adalah pria yang berdiri di hadapannya. Sosok yang selama ini ia anggap pelindung, ternyata adalah pengumpul, pengikat, pengendali. Dewi akhirnya memahami kebenaran yang paling mengerikan. Ia tidak pernah benar-benar membantu siapapun, ia hanya membuka jalan, membuat mereka percaya, membuat mereka mendekat, agar lebih mudah diambil. Pria itu bukan sekadar entitas, ia adalah sesuatu yang tumbuh dari kemampuan Dewi sendiri. Sebuah manifestasi dari kekuatan yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Dan sejak kecil, ia sudah menanamkan satu hal, ketergantungan, rasa aman, kepercayaan, agar Dewi tidak pernah melawannya. Di titik itu, pertarungan terjadi. Dewi mencoba menolak. Untuk pertama kalinya ia menutup dirinya sepenuhnya, ia memutus semua koneksi, semua penglihatan, semua perasaan, ia memilih menjadi normal, dan untuk sesaat semuanya benar-benar hilang. Sunyi, kosong, tenang, namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Karena perlahan, Dewi menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara yang muncul kembali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Bisikan yang selama ini ia kira berasal dari makhluk lain, ternyata adalah suara pria itu, yang tidak pernah benar-benar berada di luar dirinya, melainkan selalu di dalam. Dan saat ia membuka mata, ia tidak lagi melihat pria itu berdiri di hadapannya. Karena kini bayangan itu muncul dari refleksinya sendiri.
Cerita berakhir dengan satu pertanyaan yang menggantung. Jika selama ini Dewi adalah jembatan antara dua dunia, maka setelah semuanya terungkap, apakah ia masih manusia yang memiliki kemampuan, atau justru sebuah wadah yang sejak awal memang diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap?